Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya mau mengomentari masih pengepungan oleh orang-orang Madura, mengepung rumah ibundanya dari Pak Mahfud MD. Ini menarik ya. Pak Mahfud kan orang Madura, tapi nggak disukai sama orang Madura sendiri. Orang Madura biasanya bangga kalau ada warganya orang dari satu suku itu, ya orang itu menjadi satu pejabat yang levelnya nasional. Seperti Pak Mahfud, orang Madura, mestinya orang Madura bangga, tetapi orang Madura benci terhadap Pak Mahfud ya, karena kelakuan-kelakuan politiknya itu. Apalagi sekarang Habib Rizik yang dicintai orang-orang Madura itu kan ini ya apa, dikuyo-kuyo, dikejar-kejar tuh Habib Rizik dengan segala macam cara ya sudah lama dikejar-kejar, dia isolasi secara politik 3,5 tahun. Begitu datang histeris, jutaan orang menyambut Habib Rizik yang dirindukan itu. Jadi pemerintah mempunyai sikap yang sebaliknya, mengirim ini ya truk tentara, dan tentara di Petamburan dengan di mobil tentara itu dibunyikan ya klaksonnya. Itu saya lihat di videonya, itu kan memang keterlaluan ya. Terus baliho dari itu diturunkan oleh TNI, itu kan keterlaluan ya. Bukan terus ucapan-ucapan yang lain terhadap FPI, terhadap Habib Rizik. Ini akumulasi yang membuat orang Madura yang mencintai Habib Rizik itu begitu kesel ya sama Pak Mahfud ya. Yang justru Pak Mahfud itu mengejar-ngejar juga ya, di samping Bima Arya yang kasus-kasus terakhir itu, wali kota Bogor itu begitu apa ya, memposisikan Mahfud memposisikan Habib Rizik itu di bawah mata dia sebagai seorang penguasa dalam konteks tes swab itu ya. Nah, ini sebenarnya harus menjadi catatan refleksi ya bagi Pak Mahfud sendiri, betapa orang Madura itu kok memiliki satu arus gelombang balik menghantam Pak Mahfud sendiri sebagai pejabat tinggi di tingkat nasional. Ini satu anomali sebenarnya ya. Mestinya dia dicintai ya, membanggakan kaumnya. Pak Mahfud sebagai orang Madura, mesti orang Madura itu bangga, tapi justru sebaliknya itu. Kalau kita lihat video-video yang mengecam Mahfud sebagai orang Madura, bahwa orang Madura itu tidak bangga dengan Pak Mahfud yang orang Madura. Ini sebenarnya satu masukan yang bagus ya untuk Pak Mahfud sendiri ya, bahwa ternyata kegenitan intelektual itu yang selama ini dipertunjukkan dan dicampur dengan kekuasaan, kemudian mengubar-ngubar Habib Rizik Syihab ya, dengan bahasa yang dibalut oleh kekuasaan melalui konferensi pers itu justru menimbun ya satu kegumpalan, kekesalan yang mengumpal secara psikologis di lapisan orang-orang Madura yang mencintai Habib Rizik sebagai ketua FPI, Front Pembela Islam. Dalam konteks itu, ketika Habib Rizik dipanggil polisi pada hari Selasa atau Senin, pada saat yang bersamaan di tempat yang berbeda, yang berjauh, yang hampir ribuan kilometer, kemudian orang Madura melampiaskan kesalahannya dengan mengepung rumah Mahfud MD. Simbolisasi dari satu rumah kan simbol ya, dia kan milik dari Pak Mahfud, jadi simbol untuk penumpahan kesalahan itu. Jadi ini harus menjadi bahan renungan yang cukup mendalam ya dari Pak Mahfud sendiri, dan bagaimana dia nanti kalau selesai masa jabatannya berakhir, dan apa legacy warisan yang dia wariskan ketika menjadi menteri, saat menjadi menteri, ketika dia sudah berakhir posisi-posisi politik itu. Ketika masih menjabat saja dia tidak dicintai oleh rakyat Madura sendiri, dan tidak ada juga orang yang mencintai Habib Rizik yang jutaan itu mencintai Mahfud MD ya kan. Jadi ini satu sakit nih, masyarakat kita itu masyarakatnya sakit, pejabat kita juga pejabat yang sakit ya, karena pejabat atau pemimpin itu bukan menyayangi rakyatnya, tapi menekan rakyatnya.
mengkuyo-kuyo rakyatnya, salah satunya memburu Habib Rizik. Siap seolah-olah dia musuh negara. Unfair ya, nggak fair. Ayo semua kita kembali ke akal sehat ya, kalau dalam perspektif Rocky Gerung, kembali ke nurani yang jernih. Duduklah di kesunyian malam, dalam keheningan malam, dalam sujud-sujud yang panjang di keheningan malam, akan makna jabatan dan makna kehadiran kita di dunia yang sementara ini. Untuk apa sebenarnya jabatan itu? Untuk apa sebenarnya arti perjuangan dalam tanda petik yang kita gerakkan untuk meruntuhkan kezaliman itu? Apa maknanya bagi akhirat kita masing-masing? Apakah menjadi penyesalan jabatan itu, atau justru bisa mendorong kita ke pintu surga yang dijanjikan? Atau justru dengan jabatan itu, dengan kesombongan intelektual itu, karena jabatan dan kekuasaan itu akan membuat seseorang yang diamanahi jabatan dan pangkat itu kemudian tersungkur di dasar neraka yang menyala-nyala. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir. Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.